Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di ibadah wanita di Jumat sore ini. Puji syukur kalau kita masih boleh beribadah walaupun online ya, tapi tetap yakin kalau Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh bertemu kembali di ibadah wanita hari ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, Kau yang pimpin setiap kami membuka hati kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk membesarkan Engkau, dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan melalui setiap pujian kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetap percaya, tidak perlu khawatir karena kita punya Allah yang sanggup. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau Allah yang sanggup. Yes, mari katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, Kau dulu, sekarang, tidak pernah berubah Tuhan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semua katakan Allah sanggup. Allah sanggup, yes, melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apa? Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kalau kami boleh melewati
melewati hari-hari ini. Tapi semua karena kekuatan yang daripadamu. Dan Kaulah harapan kami Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Apa kabar khususnya kepada para wanita, kepada para ibu yang sedang beribadah pada sore hari ini? Harapan saya semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah pada sore hari ini. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya begitu kuat merasakan kesetiaan saudara untuk kembali beribadah seperti Jumat sore hari ini. Tetap setia, tetap rajin, tetap antusias. Karena tidak pernah ada sesuatu yang kembali dengan sia-sia ketika kita beribadah. Ketika firman disampaikan, dikatakan dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita semuanya berhasil. Amin Bapak Ibu. Nah mari, sebelum kita akan mendengar dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat dan pimpinan kekuatan Tuhan untuk kita dapat mengerti dan Tuhan mampukan untuk kita melakukannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh lalui 1 minggu lagi Tuhan. Satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak pernah satupun yang terjadi dalam kehidupan kami secara kebetulan. Kalau kami boleh ada pada Jumat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang lebih baik buat hidup kami. Kami serahkan waktu kami ke depan Tuhan. Beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu dan Tuhan mampukan kami menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Waktu saya mempersiapkan renungan sore hari ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan pada ibadah wanita nanti pada tanggal 23 Oktober, yaitu hari ini. Ada satu kalimat yang muncul dalam hati saya dan pikiran saya, dan saya percaya ini dari Tuhan tentunya. Kalimatnya begitu lucu, tapi saya coba sedikit berdebat, tapi saya akhirnya merasa bahwa ini memang apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Saya belajar menaati, dan hari ini saya akan sharing buat saudara semua dan khususnya kepada para wanita. Kalimat yang timbul dalam hati dan pikiran saya yaitu the power of emak-emak. The power of emak-emak, kekuatan dari para wanita. Apa yang saudara bayangkan, saudara pikirkan, atau persepsi apa yang timbul di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata atau kalimat the power of emak-emak? The power of emak-emak itu adalah satu istilah yang digunakan di mana para ibu-ibu, para emak-emak melakukan satu kegiatan atau menyelesaikan satu persoalan dengan cara mereka yang kadang-kadang tidak terduga dan biasanya berakhir dengan menyebalkan. Saya punya seorang teman, seorang wanita, umurnya kurang lebih sama dengan saya. Dia katakan kepada saya, "Her, saya selama mengemudi, saya tidak pernah ditilang sekalipun." Lalu dalam hati saya, ya wajar saja kalau kamu nggak pernah ditilang karena kamu menaati seluruh peraturan dan ketentuan lalu lintas. Lalu dia katakan begini, walaupun saya melanggar. Nah, saya bertanya lagi, gimana ceritanya? Lalu dia katakan begini, walaupun saya melanggar lampu merah, walaupun saya melanggar ketentuan ganjil genap, saya tidak pernah ditilang. Gimana caranya? Dia cerita. Jadi ketika saya ditilang, saya harus bicara sebelum Pak Polisi bicara. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia belum bicara satu kata pun, saya harus bicara 50 kata. Jadi dia cerita bahwa setiap kali dia ditangkap karena pelanggaran, ketika polisinya meminta dia ke pinggir, dia buka kacanya. Ketika polisinya menghampiri dia, sebelum polisinya ngomong satu kata, dia harus ngomong 50 kata. Jadi dia harus katakan begini, Pak Polisi,
saya minta maaf hari ini karena saya melanggar. Saya tahu ini adalah pelanggaran, tapi Bapak tolong mengerti saya. Saya adalah seorang wanita, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya harus mengurus suami, saya harus mengurus anak, saya harus ke kantor, banyak tugas di kantor. Dan saya hari ini dalam keadaan yang begitu mendadak, dan saya harus buru-buru dan saya melanggar. Saya minta maaf. Jadi bayangkan dia sudah nyerocos begitu banyak sebelum polisinya ngomong satu kata. Lalu polisi bilang begini, iya Bu, tapi ini pelanggaran. Lalu dia nyerocos lagi. Iya, saya tahu ini pelanggaran. Tapi kan saya sudah minta maaf. Bapak bisa mengerti dong apa yang saya maksudkan. Saya kan harus bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya harus mengurusi kantor. Dan hari ini saya harus buru-buru. Saya ada rapat dan saya minta maaf. Lalu polisi bilang begini. Udah, jalan. Polisinya putus asa. Inilah yang namanya the power of emak-emak. Satu pengertian negatif yang sering timbul dari istilah the power of emak-emak. Dan memang demikian. Bahkan saking populernya istilah the power of emak-emak, ini pernah dibahas dalam satu Council International Women di Yogyakarta yang ke-35 tahun 2018. Di sana Council menolak istilah the power of emak-emak tadi karena mengandung konotasi yang negatif. Lalu dirubah the power of perempuan negara. Bagaimana para perempuan berpikir untuk memajukan negara. Bahkan kita tahu waktu kampanye terakhir ada partai yang mengusung sekelompok wanita untuk menyuarakan suara partai dengan mereka katakan the power of emak-emak. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Apa maksudnya the power of emak-emak? Saya coba renungkan. Karena tadi saya katakan bahwa biasanya ini selalu menimbulkan pengertian yang negatif. Karena dilakukan dengan cara yang tidak terduga dan selalu ingin menang sendiri. That's the power of emak-emak. Lalu Tuhan ingin saya sampaikan ini. Saya coba renungkan, ternyata saya temukan, memang benar, para wanita, para ibu-ibu, para emak-emak itu punya power yang luar biasa. Yang tidak bisa dipungkiri, para ibu, para wanita, para emak-emak, saudara punya power yang luar biasa. Kalau enggak ada istilah ini. Nah, hari ini kita akan melihat power apa yang dimiliki oleh para ibu-ibu, para wanita, yang kita lihat dari sisi hal yang positif, bahwa ternyata power ini begitu besar kuasanya, yang mampu merubah segala sesuatu, yang mampu mendatangkan yang nggak ada menjadi ada, karena the power of emak-emak ini. Nah, kita mau belajar power apa, hal apa dari sisi positif yang dari the power of emak-emak ini. Yang pertama, the power of prayer. The power of prayer. Doa mampu mengubah segalanya. Nah, kita mau belajar dari seorang ibu namanya Hana. Hana diceritakan adalah istri dari Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Penina dikaruniakan anak, Hana tidak dikaruniakan anak. Bahkan dikatakan Tuhan menutup kandungannya alias mandul. Dan keadaan ini membuat Penina selalu mengusik dan selalu membuat hal-hal yang membuat Hana bersusah hati. Dan sampai satu saat Hana menangis, Hana bersedih, hancur hatinya. Dan dia nggak mau makan, dan dia tidak mau makan. Lalu Elkana katakan, Hana, mengapa mukanya muram? Mengapa mukamu muram? Dan engkau sedih, engkau menangis dan tidak mau makan. Lalu apa yang dilakukan Hana? Dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam kesulitan yang sepertinya tidak mungkin dia untuk punya seorang keturunan. Hana tidak menyalahkan keadaan. Hana tidak menyalahkan situasi. Bahkan Hana tidak menyalahkan Penina sekalipun. Hana tidak menyalahkan siapapun. Tapi apa yang Hana lakukan? Mari kita baca. Dalam 1 Samuel 1, ayat 10 sampai dengan 12. Kita sama-sama belajar dari seorang ibu yang namanya Hana. 1 Samuel 1, ayat 10 sampai 12.
berbunyi demikian. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian benasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli mengamat-amati mulut dari Hana. Eli pada saat itu sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan Hana. Dan kita tahu kisah ini, Hana pada akhirnya dikaruniakan anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Bahkan Hana tidak hanya memiliki Samuel, tapi Hana dikaruniai beberapa orang anak. Hana dikatakan datang dengan hati pedih, dan Hana menangis, dan Hana terus-menerus berdoa. Bapak Ibu, ada satu kekuatan doa dari seorang ibu yang namanya Hana. Doa mampu mengubah segalanya. Saudara, makanya dikatakan begini. Doa seorang istri menjadi penopang dalam rumah tangga. Istri adalah pendoa syafaat buat suaminya. Gak heran ada lagu yang katakan begini. Di dalam doa ibuku, ku dengar namaku disebut. Ini lagi mengatakan bahwa betapa doa seorang ibu begitu powerful. Doa seorang ibu yang benar di hadapan Tuhan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ada satu power dalam doa. The power of prayer yang dimiliki oleh seorang ibu. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang yang telah dibenarkan. Orang yang telah ditebus oleh kematian darah Yesus. Yesus telah mati di kayu salib. Telah membenarkan hidup saudara dan saya. Saudara dan saya adalah memiliki status orang benar. Jadi jangan pernah merasa saudara nggak layak. Saudara orang yang hina. Jangan pernah merasa rendah diri untuk datang kepada Tuhan. Karena saudara sudah dibenarkan. Dan dikatakan bahwa dengan keberanian kita datang, kita menghampiri Tuhan. Iblis sering membuat kita tertipu. Iblis sering memperdaya kita dengan mengatakan bahwa engkau nggak layak. Engkau nggak pantas. Tapi hari ini saya mau katakan, doa orang benar diawali dengan orang benar. Dan saudara dan saya adalah orang benar yang telah ditebus oleh darah Yesus. Pada sore hari ini, dengan keberanian, kita datang dalam doa kita. Hana tidak datang kepada siapa-siapa. Tapi Hana datang menyampaikan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Dikatakan dengan terus-menerus. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Doa harus benar, iya. Bukan berarti bahwa doa itu harus dengan kata-kata yang indah. Bahkan dengan kata-kata sederhana. Tapi ketika engkau dapatkan bahwa hidupmu benar dan engkau doakan dengan yakin, doa itu menjadi satu hal yang powerful, yang mampu merubah hidupmu, yang mampu merubah rumah tanggamu. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari ini, apa yang ibu, yang wanita sedang alami hari ini. Tapi saya mau katakan, bawa pergumulanmu dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa, dikatakan. Sampai engkau melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Tuhan bisa menjawab doamu, ya dengan ya. Ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan juga bisa menjawab tidak. Artinya Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dan juga Tuhan bisa jawab, tunggu. Tunggu adalah satu proses untuk Tuhan melihat ketekunan kita. Tunggu tidak berarti kutukan. Tunggu tidak berarti bahwa hidup kita akan berakhir. Tapi tunggu adalah kita melihat bahwa bagaimana
Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sampai waktunya Tuhan tiba, kita akan melihat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sampai waktunya tiba, Hana, karena doanya, Hana dikaruniai Samuel. Jadi poin pertama, the power of emak-emak, yaitu the power of prayer. Kekuatan doa yang dimiliki oleh para ibu. Kita mungkin ingat kisah Petrus ketika di penjara. Petrus di penjara saat itu oleh Herodes. Dan di sana dikatakan, di sana banyak jemaat yang tekun berdoa. Dan Petrus dibebaskan secara ajaib. Malaikat Tuhan hadir di penjara, membebaskan Petrus. Bahkan dikatakan di sana, Petrus merasa bahwa ini satu penglihatan, bukan kenyataan. Tapi memang pada akhirnya itu adalah kenyataan, dia dibebaskan. Dengan cara yang ajaib oleh malaikat Tuhan. Oleh Tuhan. Karena ada jemaat yang tekun berdoa. Saya merasa bahwa jemaat yang pada saat itu berdoa, ini perkiraan saya, kebanyakan wanita. Karena di akhir kisah dikatakan ketika Petrus dibebaskan dari penjara, Petrus datang ke sebuah rumah, datang ke rumah Ibu Maria yang adalah ibu dari Yohanes. Lalu di sana ketika Petrus mengetok pintu, yang membuka pintu adalah Ibu Rode, dan di sana didapati juga jemaat sedang berdoa. Jadi perkiraan saya, jemaat yang berdoa di sana adalah kebanyakan wanita. Dan memang demikian, bukan? Saudara boleh lihat para pendoa di setiap gereja. Di pendoa di gereja kita lah. Semuanya wanita, semuanya ibu-ibu, semuanya emak-emak. Dan memang kenyataannya demikian bahwa 60% umat Kristen di dunia adalah wanita. Saudara, berbanggalah saudara boleh menjadi wanita karena saudara punya power of prayer. Saudara menjadi penopang doa buat rumah tanggamu. Amin. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, power apa, kekuatan apa yang ada dari setiap atau dari seorang wanita? Power of serving, kekuatan melayani. Nah, dalam firman Tuhan kita jumpai beberapa atau cukup banyak para wanita yang melayani Tuhan. Di sana ada mertua dari Petrus yang sakit demam, ketika disembuhkan dia melayani Tuhan. Ada Marta yang begitu sibuk melayani Tuhan. Ada Yohana seorang wanita yang rendah hati, yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Ada Maria, saudara Lazarus. Ada Maria Magdalena, dan banyak sekali. Mereka dari berbagai strata sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Mereka melayani Tuhan. Setiap kita, saudara boleh berstatus apapun, saudara punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan ketika saudara melayani Tuhan, punya satu kekuatan yang luar biasa untuk menarik perhatian Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari seorang yang bahkan namanya tidak dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana dia melayani Tuhan. Dan karena dia melayani Tuhan dengan hati yang tulus, menarik perhatian Tuhan untuk memberkati dia, untuk memulihkan kehidupannya. Siapa dia? Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-16a. Di sana ada seorang wanita yang tidak dicatat namanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-16a dikatakan demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ.
Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Amin. Perempuan di Sunem, kisah yang kita sama-sama tahu. Dia seorang perempuan yang kaya, yang melayani Elisa. Elisa berkunjung ke Sunem dan di sana dia mengundang Elisa untuk makan di rumahnya, beberapa kali dijamu untuk makan di rumah si ibu ini. Dan satu saat dia berkata kepada suaminya, "Aku tahu bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan baiklah kita membuat sebuah kamar kecil di atas dari tembok batu. Kita siapkan meja, kita siapkan kursi, tempat tidur, dan kandil." Dan benar satu hari Elisa berkunjung ke Sunem dan Elisa menginap di sana. Lalu dikatakan sampai di akhir ceritanya, perempuan ini yang juga tidak memiliki keturunan diberkati Tuhan. Elisa berkata bahwa tahun depan dalam waktu seperti ini engkau akan menggendong seorang bayi laki-laki. Bermula dari kesetiaan seorang ibu ini melayani seorang hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Bapak, Ibu, wanita khususnya. Marilah kita setia melayani. The power of serving menghasilkan perhatian Tuhan dalam hidup kita. Ibu ini yang tidak dicatat namanya, begitu setia dia melayani Elisa. Bahkan dia berikan lebih dari yang diminta. Dia siapkan kamar buat Elisa. Dan itu yang menggetarkan, itu yang menarik perhatian Tuhan untuk memberikan apa yang bahkan dia tidak pikirkan. Melayanilah dengan setia untuk saudara menarik perhatian Tuhan. Melayani bukan berarti bisa atau tidak, tapi kita memulai dengan mau atau tidak. Melayani dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sehingga Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan selalu saya katakan begini, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan itu. Mari kita layani. Hari-hari ini saudara bisa melayani di mana saja. Saudara nggak harus melayani di gereja, di gedung gereja, bahkan di gedung gereja saat ini tidak boleh beribadah. Saudara bisa melayani di mana saja. Minta sama Tuhan. Tuhan, taruh orang tertentu dalam hati saya, dalam hidup saya, untuk saya layani mereka. Minta sama Tuhan. Dan ketika saudara melayani, layanilah dengan tulus. Layanilah dengan tulus. Sampai saudara akan terheran-heran atas apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Layanilah mulai terlebih dahulu dalam rumah tanggamu. Para wanita, para ibu, sore hari ini, mari kita layani suami kita terlebih dahulu. Mari kita layani anak-anak kita terlebih dahulu. Mari kita layani orang tua, mertua kita terlebih dahulu. Sebelum kita keluar melayani orang lain. Akan sangat aneh ketika kita melayani dengan baik orang lain di luar sana, sementara keluarga kita tidak kita layani. Tapi mulailah kita layani orang yang ada dalam rumah kita. Siapa dia? Ya, orang yang ada di dalam rumah kita. Kita layani dengan baik.
layani dengan tanpa ada satu tuntutan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan engkau akan melihat the power of serving ini memberkati engkau. Bahkan tadi saya katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin wanita ini, perempuan di Sunem ini tidak pernah berpikir bahwa dia akan punya seorang keturunan. Karena dikatakan suaminya sudah tua. Tapi Elisa katakan, engkau sudah bersusah-susah seperti ini. Engkau sudah susah-susah melayani seperti ini. Katakan apa yang hendak aku perbuat untukmu. Atau katakan apa yang ingin aku sampaikan kepada raja. Satu pernyataan bahwa ini menarik perhatian Tuhan. Tuhan ingin memberikan apa yang diinginkan. Hanya karena dia melayani dengan tulus. Layanilah Tuhan dengan tulus. Layanilah keluargamu dengan tulus. Layanilah apapun yang dipercayakan buat engkau kerjakan dengan tulus. Kalau engkau hari ini melayani, tapi tidak dengan ketulusan, mari kita perbaiki sikap hati kita. Wah Tuhan, saya mau melayani dengan ketulusan. Karena saya tahu Tuhan memperhitungkan ketulusan saya. Amin. Jadi poin kedua, the power of serving. Kita sudah belajar tadi dari seorang wanita yang tidak diperhitungkan, yang tidak ada namanya. Yang kebetulan dia seorang kaya diceritakan. Saudara nggak perlu tunggu kaya untuk saudara bisa melayani. Saudara bisa melayani dalam apapun juga. Saudara bisa menjadi pendoa. Saudara bisa menjadi orang yang memberikan perhatian. Orang yang melayani dalam bentuk-bentuk hal yang kecil, yang sederhana pun. Tapi kita mau belajar setia melayani dengan tulus. Amin. Mau? Para wanita, para ibu, lihat di rumahmu. Siapa yang ada di rumahmu? Layani mereka dengan tulus. Amin. Nah, poin ketiga, the power of emak-emak. Apa dikatakan bahwa? The power of the words. Kuasa perkataan. Words, kata-kata. Nah, cerewet. Cerewet selalu diidentikan dengan wanita. Makanya sering kita dengar orang katakan begini, ini orang cerewet ya kayak cewek. Ya memang, karena terungkap bahwa wanita mempunyai kebutuhan untuk berkata-kata lebih banyak dari seorang pria. Nah, menurut penelitian, wanita membutuhkan atau harus menyalurkan 20.000 kata dalam satu hari dibanding pria yang hanya 7.000 kata dalam satu hari. Dan menurut penelitian bahwa karena wanita dalam otaknya lebih banyak mengandung protein FOXP2. Jadi nggak heran kalau wanita itu cenderung lebih banyak ngomong, lebih banyak berkata-kata. Dia punya kebutuhan untuk berkata-kata. Nah, hari ini kita diingatkan the power of the words. Kata-kata kita perhatikan karena kata-kata kita punya kuasa. Dikatakan demikian. Hidup mati ditentukan oleh lidah. Siapa yang suka mengemakan, dia akan memakan buahnya. Hidup dan mati, saudara bisa bayangkan, ditentukan oleh lidah. Karena kata-kata kita penuh kuasa. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata. Dan kita memiliki potensi, kita memiliki kekuatan yang sama dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa dalam perkataan kita. Mari kita kembali diingatkan hari ini. Apa yang sering kita katakan dari kata-kata kita? Katakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menguatkan, yang membangun. Sehingga itu tidak membunuh. Katakan kata-kata yang memberi semangat. Sehingga itu menjadi satu hal yang powerful untuk membangun. Mari kita perhatikan apa yang sering kita katakan buat suami kita hari ini. Mungkin dia sedang dalam keadaan terpuruk. Mungkin dia sedang di PHK. Dia sedang hilang mata pencarian. Dia sedang tidak punya penghasilan. Dia sedang sakit sekalipun. Tapi mari kita mau katakan hal-hal yang baik buat dia. Engkau berharga. Engkau mulia. Aku mengasihimu. Ingat, waktu kita menikah, baik sakit, baik sehat, baik kaya maupun miskin, aku akan mengasihi engkau. Hanya maut yang dapat memisahkan.
Dari dalam keadaan terpuruk sekalipun, mari kita katakan, Tuhan mengasihimu. Jangan kata-kata yang sebaliknya, mengutuki, menjelekkan. Karena ketika kita mengatakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang membunuh, itu seperti racun yang akan mengalir ke setiap syaraf dan tinggal tunggu waktunya. Dia akan mati. Katakan kata-kata yang baik buat anak-anakmu. Katakan kata-kata yang baik buat mertuamu. Sekalipun mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Tapi mari sore hari ini, engkau sebagai seorang wanita punya kekuatan dalam perkataan. The power of the words dalam mulutmu. Dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Tapi orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya. Kata-kata kita dicerminkan dari apa yang ada dalam perbendaharaan hati kita. Jadi kita perhatikan hati kita. Jaga hati kita. Sehingga hati kita diisi dengan hal-hal yang baik. Karena apa yang kita katakan tercermin dari apa yang ada dalam hati kita. Mari kita perhatikan kata-kata kita. Karena the power of emak-emak salah satunya adalah power dari setiap perkataan kita. Apa yang engkau katakan akan menentukan bagaimana hidupmu, bagaimana keluargamu. Kalau kita mau melihat keluarga kita lebih baik hari ini, katakan hal-hal yang baik buat mereka. Berkati mereka setiap hari. Engkau sebagai istri, katakan hal-hal yang baik buat suamimu, walaupun dia dalam keadaan yang buruk hari ini. Karena engkau telah dipercayakan seorang suami yang demikian. Katakan hal-hal yang baik sampai engkau melihat Tuhan merubah dia begitu rupa sehingga dia akan menjadi lebih baik. Katakan hal yang baik buat anak-anakmu. Mungkin hari ini mereka nakal, mereka susah dibilangin, tapi katakan hal-hal yang baik sampai kebaikan itu merubah keburukan-keburukan mereka. Amin. Poin ketiga. Itu poin ketiga. Nah, poin yang keempat, poin yang terakhir. The power of influence. Kekuatan pengaruh. Kekuatan pengaruh. Nah, di dalam dunia ini kita mengenal beberapa tokoh. Banyak tokoh yang berpengaruh akan dunia. Dan dikelompokkan lagi. Ada tokoh-tokoh wanita yang memiliki pengaruh di dalam dunia. Nah, saya catat antara lain salah satunya adalah Angela Merkel. Angela Merkel adalah kanselir Jerman. Dia adalah seorang yang punya pengaruh yang luar biasa atas politik dunia. Dan banyak lagi beberapa wanita, saya nggak catat, tapi mereka punya pengaruh yang luar biasa. Ada yang berpengaruh kepada perekonomian, politik, seni, budaya, dan lain sebagainya. Karena memang mereka punya posisi, mereka punya jabatan. Hal yang wajar, seorang memiliki jabatan punya pengaruh. Tapi sore hari ini, kita mau belajar dari seorang wanita, seorang anak kecil, seorang bocah perempuan yang tidak punya jabatan. Bahkan statusnya adalah budak, tapi bagaimana dia punya pengaruh dalam kehidupan seorang Naaman. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ke 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ke 5 dikatakan demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Kisah Naaman, kita sama-sama tahu kisah ini.
Kisah yang sudah sering kita dengar, dan waktu ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya berpikir bagaimana seorang tawanan, yang seorang wanita yang masih kecil bisa didengar apa yang dia katakan dan dituruti oleh seorang yang namanya Naaman, yang orang yang sangat berpendidikan, orang yang punya jabatan tinggi. Anak ini atau wanita kecil ini tidak diceritakan mengenai asal-usulnya, diceritakan mengenai kehidupannya. Tapi saya menarik kesimpulan bahwa apa yang menyebabkan Naaman mau menuruti apa yang dia katakan. Bahwa ternyata selama dia ada di dalam keluarga Naaman, dia memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Sehingga ketika dia memiliki integritas dan memiliki dedikasi yang tinggi, apa yang dia katakan mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh. Kita sudah belajar dari seorang bocah, dari seorang anak kecil yang mengatakan bahwa seandainya engkau pergi kepada seorang imam di sana, engkau akan disembuhkan. Lalu Naaman melakukannya. Kata-kata yang punya pengaruh karena dia memiliki dedikasi dan integritas. Dedikasi dan integritas tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari, 1-2 tahun. Tetapi harus dibangun sepanjang hidup. Apa yang kita katakan harus sesuai apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan sesuai apa yang kita katakan. Itulah integritas. Kita mau bangun kehidupan kita, para wanita. Bangunlah integritas hidupmu. Sehingga ketika engkau memiliki integritas, apa yang engkau katakan akan memiliki pengaruh. Akan memiliki the power of influence yang mempengaruhi orang untuk dipulihkan, untuk diberkati, untuk engkau menjadi saksi. Integritas selalu dibangun dari hal-hal yang kecil. Kita mau belajar setia, kita mau belajar jujur dalam hal-hal yang kecil, terutama dalam rumah tangga kita. Kita para ibu-ibu jujur dengan uang belanja, dengan nilai-nilai yang kecil, untuk kita belajar melatih integritas kita. Jujur dengan perkataan-perkataan kita. Tepati janji-janji yang kita katakan kepada suami kita, kepada anak kita. Sehingga terbangun kepercayaan. Sehingga terbangun integriti itu. Dan ketika kita memiliki integritas, jangan heran apa yang saudara katakan akan memiliki pengaruh. Saudara memiliki pengaruh dalam setiap perkataanmu. Milikilah integritas untuk saudara bangun dalam hidupmu. Karena tadi saya katakan bahwa integritas tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Tapi integritas itu perlu dibangun dalam sepanjang hidup kita. Amin? Amin. Jadi kita sudah belajar the power of emak-emak. Ada 4 poin dari sisi positif, dari kekuatan para ibu-ibu, kekuatan para wanita, para emak-emak. Yang pertama adalah the power of prayer, kekuatan doa. Di mana dikatakan bahwa doa seorang ibu begitu besar kekuatannya. Doa orang percaya, doa seorang ibu yang percaya besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Saudara dan saya adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. The power of prayer. Yang kedua, the power of serving. Layanilah Tuhan dengan tulus. Dimulai dengan layanilah keluarga kita. Karena Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan kepada hambaku yang paling hina, engkau lakukan buat Tuhan. Jadi kita mau lakukan buat orang yang ada di sekeliling kita. Untuk kita layani. Dengan tulus tentunya. Lalu yang ketiga, the power of the words. Kuasa dalam perkataan. Kita perhatikan kata-kata yang akan kita ucapkan. Karena hidup mati ditentukan oleh lidah. Saudara yang pilih. Saudara mau kehidupan atau kematian? Perhatikan kata-katamu. Kepada orang-orang yang terlebih dahulu tinggal dalam rumah kita. Dan yang terakhir,
the power of influence. Bagaimana kita punya pengaruh, miliki integritas yang tinggi, miliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kita kata-katakan, setiap kita perkataan yang kita sampaikan memiliki pengaruh. Amin. Selamat menjalankan the power of emak-emak, para wanita, dan selamat jadi berkat, karena ternyata para wanita punya kekuatan yang begitu luar biasa yang kita perlu aktifkan dalam kehidupan kita, dan itu akan merubah hidup kita, bahkan merubah keluarga kita, memulihkan hidup kita, bahkan memulihkan keluarga kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya berharap ini memberkati buat kita semua, tidak khusus kepada ibu-ibu, tapi khusus juga kepada saya. Saya juga diberkati atas apa yang telah saya sampaikan. Amin. Para wanita, para ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Engkau mengajar kami bahwa kami para wanita, kami memiliki kekuatan yang begitu besar dalam hidup kami yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Biarlah kami menyadari itu Tuhan, dan kami mau aktifkan dalam hidup kami, bahwa dari hidup kami Tuhan telah taruh kekuatan doa, kekuatan melayani, kekuatan kata-kata yang baik yang membangun, dan kekuatan yang punya pengaruh dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus bentuk kami, ajar kami, sehingga ini kami bisa praktekkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita akan berakhir, saya punya satu quiz, Bible quiz, buat ibu-ibu khususnya gereja lokal kita. Saya akan bacakan pertanyaan dan saudara bisa jawab setelah saya selesai membaca pertanyaan. Siapa yang jawab pertama dan benar, saudara dapat hadiah. Nah, saudara jawab nanti dengan cara WA ke Ibu Tina, Ketua WBI kita. Saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Berapa orang anak dari Hana? Berapa orang anak laki-laki dan berapa orang anak perempuan dari seorang Hana? Ayo, saudara bisa kirim jawaban segera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.